Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya PowerPoint-nya. Keluar, Bu. Oke, daftar hadir. Silakan diisi. Udah bisa diisi ya, udah saya ganti jamnya. Kita lanjut materinya hari ini tentang nilai mutlak, akar kuadrat, dan kuadrat. Nilai mutlak udah pernah belajar juga ya waktu SMA kemarin. Nih. Nilai mutlak suatu bilangan real X. Tetap bicaranya bilangan real, artinya himpunan dari semua himpunan bilangan, itu namanya himpunan real. Jadi nilai mutlak suatu bilangan real X dinyatakan dalam bentuk X seperti ini. Ada tanda lurus X. Kemudian didefinisikan sebagai seperti ini. Nilai mutlak X, dia akan bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan dia akan bernilai min X jika X-nya kecil daripada 0. Jadi contohnya nilai mutlak dari 6 adalah 6. Nilai mutlak dari 0 adalah 0. Tapi nilai mutlak dari min 5 bukan min 5. Dia menjadinya 5. Karena min dari min 5. Gitu ya. Jadi nilai mutlak dari min 7 berapa? 7. Kalau nilai mutlak dari min 7,3? 7,3. Ya, nggak dibulatkan ya. Tetap dia. Karena real. Karena ini bilang real X. Kalau yang positif ya udah pasti positif ya. 12 ya dia 12 gitu ya. 9,9 berarti 9,9. Jadi yang apa? Nilai mutlaknya yang negatif, dalam yang negatif dia akan jadi positif. Terus sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak dari perkalian AB itu artinya nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Kemudian nilai mutlak A dibagi B itu artinya nilai mutlak A dulu dibagi nilai mutlak B boleh. Nilai mutlak A tambah B dia bukan sama dengan, tapi akan lebih kecil sama dengan dari nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Inilah yang sering disebut dengan ketaksamaan segitiga. Nilai mutlak A min B dia juga bukan sama dengan, tapi lebih besar dari sama dengan. Ini double mutlak, ada 2 garis. Nilai mutlak dari nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Nah, nilai mutlak dari 4X itu artinya nilai mutlak 4 dikali nilai mutlak X. Nilai mutlak X per 3. Itu artinya nilai mutlak X dibagi nilai mutlak 3. Ya, kalau X plus 4, berarti dia akan kecil sama dengan X tambah nilai mutlak 4. Nilai mutlak X min 4. Dia akan besar sama dengan mutlak dari mutlak X dulu, kurang mutlak dari 4. Nanti baru dimutlakkan lagi. Siapa tahu dia negatif di situ kan, hasil pengurangan ini siapa tahu bisa negatif. Makanya dia dimutlakkan lagi di luarnya. Tuh. Ketaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Jadi jika nilai mutlak X kecil dari 3, artinya jarak antara X dengan titik asal itu biasanya disebut 0 atau 0,0 kalau di koordinat, dia harus lebih kecil dari 3. Ini kan lebih kecil dari 3. Atau dengan kata lain, X harus secara simultan. Dia lebih kecil dari 3 dan besar dari min 3. Jadi antara gini. Nilai mutlak X kecil dari 3 artinya X-nya kecil dari 3 dan besar daripada min 3. Gitu ya, ini bacanya. X-nya kecil daripada 3 dan X-nya lebih besar daripada min 3. Atau min 3 kurang dari X kurang dari 3. Tapi kalau nilai mutlak X-nya besar daripada 3, kalau besar, artinya jarak antara X dan titik asal harus lebih dari 3. Lebih kecil dari 3. Jadi,
Kalau besar kayak gini artinya X-nya kecil dari min 3 atau X-nya besar daripada 3. Ini contohnya. Nilai mutlak X lebih kecil dari 3. Berarti tengah-tengah sini. Yang biru. Tapi nggak ada sama dengan kan? Berarti kurungnya siku. Oke. Dari interval min 3 sampai ke 3. Kalau nilai mutlak X besar daripada 3, berarti yang kiri kanan dia bukanya. X-nya kecil daripada min 3, atau X-nya besar daripada 3. Gitu ya. Kalau ada sama dengan, berarti sini min 3, sini 3, tetap kayak biasa kayak kemarin, belajar interval bilangan. Nah, gitu ya. Ada sama dengannya. Ini min 3. Ini 3. Kurang siku ya. Karena 3 dengan min 3-nya harus masuk. Seperti itu. Jadi semua bilangan yang ada dalam sini dan semua yang ada di sini dan ada di sini. Jadi kalau dibuat dalam lambang garis bilangan, jadi min 3 kurang dari X kurang dari 3. Kalau seperti ini, X kurang dari min 3, atau yang sebelah sini, X besar daripada 3. Ini tandanya nggak pernah berubah. Pasti min 3 kurang dari X kurang dari 3. Ini kurang dari semua. Jadi nggak pernah. Saya sudah berapa kali ngoreksi, sekian lama, saya ngajar, ada yang nulis gini, nah. Tidak pernah ada yang ini kecil, ini besar. Ada kayak itu. Ada yang dibuatnya kayak gini. Ini salah. Kalau mau buat min 3 kurang dari X kurang dari 3, mau diubah, boleh. Gini harus. Min 3. 3 positif 3-nya di kiri. Min 3-nya di belakang. Ya, bukan yang seperti ini. Paham ya? Yang paling enak ingatnya, kalau saya selalu ingatnya, kalau dia di tengah, berarti bentuknya kayak gini lah. Min 3 kecil dari X, kecil dari 3. Terserah angkanya berapa di sini, tinggal diganti. Kalau dia buka kiri, buka kanan, yang namanya saya suka nyebutnya buka kiri, buka kanan, pakai atau. Jadi X-nya kurang dari min 3, atau X-nya besar daripada 3. Sebelah kiri ini selalu kurang dari, sebelah kanan terus kan dia lebih dari. Kalau seperti ini kan di tengah seperti ini, jadi min 3 karena dia ada sama dengan kecil sama dengan X kecil sama dengan 3. Kalau yang seperti ini, X kecil sama dengan min 3, atau nggak ada dan ya, atau X besar sama dengan 3. Ini ada kaitannya dengan yang kemarin. Tugasnya berhasil disubmit kan? Sudah berhasil, Bu. Sudah, Bu. Belum lihat. Oke, jadi pernyataan umumnya, jadi artinya nilai mutlak X kecil daripada A, jika dan hanya jika min A kurang dari X kurang dari A. Nah, ini penting untuk mutlak. Nilai mutlak X lebih besar daripada A jika dan hanya jika X kurang dari min A atau X lebih besar daripada A. Contoh, selesaikan kesamaan. Nilai mutlak dari X min 4 kurang dari 2. Artinya kita mau cari X-nya berapa. Kalau bentuknya kesamaan seperti ini, nanti otomatis nilai X-nya pasti dalam bentuk kesamaan. Nggak mungkin X sama dengan. Jadi nilai mutlak X min 4 kurang dari 2, jika dan hanya jika tandanya kurang dari nih. Berarti ngambil yang pertama. Berarti 2 nih jadinya min 2 kurang dari X min 4 kurang dari 2. Paham nggak? Paham. Nilai mutlak X min 4 kurang dari 2. Berarti dia sama kayak yang pertama. A-nya itu berubah jadi min A sama A. X yang di tengah hilang mutlaknya. Oke, ini 2 berarti. Min 2 kurang dari, mutlaknya dibuka, jadi X min 4 kurang dari 2. Nah, ini seperti tugas yang kemarin juga. Selesaikan pertidaksamaannya. Di tengah ini biasanya harus ada X.
Jadi kalau X min 4 mau menjadi X, artinya dia ditambah 4. 4. Min 2 tambah 4. Kalau mau langsung silahkan. Ini saya buat aja biar paham. Nah, semua ditambah 4. Min 2 tambah 4. 2. X min 4 tambah 4. Min 4 tambah 4 itu udah 0. Jadi X. 2 tambah 4. 6. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya. 2 kurang dari X kurang dari 6. Kalau dibaca boleh X kurang dari 6 dan, ini saya buat ya, cara baca. Nah, biar bisa. Jangan sampai nggak bisa baca. X kurang dari 6, dia bukan atau kalau gini ya. Dan X besar daripada 2. Itu bacanya. Oke, kalau contoh yang lain ya. Contoh yang lain, X kurang dari 2 atau X besar dari 6. Nah, itu bacanya atau. Kalau kayak gitu ya. Kalau seperti ini, X kurang dari 6 dan X lebih besar daripada 2. Itu kalau keseksamaannya. Kalau seperti ini, yang lebih besar sama dengan, dia pakai sifat umum yang kedua. Nih, sifat umum yang kedua. Kalau nilai mutlak X lebih besar daripada A, jika dan hanya jika X-nya kurang dari min A atau X-nya lebih besar daripada A. Nah, nilai mutlak dari 3X min 5 lebih besar sama dengan 1. Perlihatkan himpunan penyelesaiannya pada garis real. Ini berarti yang kedua kan. Jadi 3X min 5 kurang dari sama dengan min 1 atau yang dalam mutlak ini 3X min 5 besar sama dengan 1. Oke, jadi 3X kurang dari sama dengan min 1, min 5 pindah ke kanan, benar ya? Jadi min 1 tambah 5, 4. Beresin dulu, jadi X kurang dari, hati-hati bukan 3/4, tapi 4/3. Tinggal diberes lagi, atau 3X besar sama dengan 1, min 5 pindah ke kanan, 1 tambah 5, 6. Jadi X lebih besar sama dengan 6 bagi 3, 2. Jadi 3X min 5 besar sama dengan 1. Dia mempengaruhi sifat yang kedua ya, sifat umum yang kedua, artinya 3X min 5 kurang dari sama dengan min 1 atau 3X min 5 besar sama dengan 1. Beresin dulu yang sebelah sini. Jadi 3X kurang dari min 1 tambah 5. 3X kurang dari, hati-hati penambahan negatif. Ini suka salah juga, min 1 tambah 5. Kadang dibuat min 6. Min 1 tambah 5 itu 4. Jadi X kecil 4/3. Kalau yang gini, 3X besar sama dengan 1 tambah 5. 3X besar sama dengan 6. Jadi X-nya 6 bagi 3, X-nya 2. Digambar di garis bilangan. Ini gambar saya kurang geser ya, ketarik ya, harus di PDF kan, di PPT kan. Oke, ini saya ganti ya. 1/3, 4/3 kan 1/3, harusnya geser dikit dianya. Ini ya, saya buat aja 4/3 di sini kan 1/3. Di sininya 2. Semuanya ada tanda sama dengan. Mau pakai yang kayak gini boleh. Dihitamkan. Lebih kecil sama dengan 4/3. Berarti yang kiri. Lebih besar sama dengan 2. Gitu ya. Jadi kalau nulis jawabannya gimana? Himpunan penyelesaiannya HP, himpunan penyelesaiannya X kecil sama dengan 4/3 atau X lebih besar sama dengan 2. Kalau mau buat dalam interval, berarti lebih kecil sama dengan 4/3 itu artinya apa? Ada kan kemarin yang kayak gini, X lebih kecil sama dengan A, nulisnya berarti buat kurung lengkung dari min tak hingga sampai 4/3, 4/3-nya siku ya kan? Atau berarti gabung kayak gini, atau X besar sama dengan 2, berarti sikunya dari 2 sampai ke tak hingganya kurungnya lengkung. Oke, ada pertanyaan nggak ini? Coba kalau mau dicatat atau apa, silahkan dulu.
Oke, ini ya ada pertanyaan kayak gini. Saya next ya. Ada yang mau diulang ini? Ini penting ini. Nilai mutlaknya ini. Yang pertidaksamaan kemarin harus bisa, baru yang ini. Saya skip dulu akar kuadrat dan kuadrat nanti. Saya mau cari yang soal yang sama dulu ya. Coba nih. Nomor 1. Cari 1 ya. 1 dengan 2. Bentar ya. 1 dengan 2 coba dicari jawabannya dulu. Ada yang dapat sudah? Nomor 1 berapa? Min 3 kecil dari X kecil dari min 1. Min 1 gini. Min 3 kecil dari X kecil dari min 1. Gitu? Iya, Bu. Coba. Tulisan saya keluar nggak? Keluar. Nah, ini artinya gimana nanti? Betul? 1. Berapa gini? Min 1 kurang dari X plus 2. Kurang dari 1. Oke, terus? Min 1, min 2. Kurang dari X plus 2, min 2. Kurang dari 1, min 2. Terus? Min 3. Min 1, min 2 itu min 3. Kurang dari X. Kurang dari min 1. Nah, seperti itu ya. Yang nomor 2. X per 4 tambah 1 kurang dari 1. Jadi, berapa dapatnya? Min 8 kecil dari X kecil dari 0. Coba. Gimana nih?
Gimana? Coba yang bawah nomor 2 gimana? Yang ini? X. Min 1 ya? Min 1 kurang dari X per 4 tambah 1 kurang dari 1. Terus diapakan? Dikurang 1. Min 1 dikurang 1. X plus per 4 min 1 min 1 kurang 1. Jadi min 1 itu udah min 2 ya? Iya. Ini X per 4 ya, karena 1 kurang 1-nya 0. Ininya juga 0. Terus diapakan? Ini tengah-tengah itu harus X saja. Dikali 4 semua. Iya, semua dikali 4. Min 2 kali 4, yang tengah kali 4, yang kanan kali 4. Jadinya 8, min 8 dari X kurang dari 0. Itu ya. Coba yang nomor 3-nya. Oke, udah. Saya hapus coba yang nomor 3 berapa jawabannya? Berapa nomor 3? Ada yang udah dapat? Yang ini boleh saya hapus yang ini? Boleh, Bu. Berapa ada yang sudah dapat nomor 3-nya? 1/5 lebih besar, lebih kecil dari X. Dari X lebih besar dari 3. Mana nulisnya? Lebih kecil dari 3. Ada yang lain? Versi lain? Ada yang dapat versi lain? 3/5, Bu. Ini. 2 plus 5 per X. Nah, ini bentuk umum yang kedua kan, karena lebih besar. Artinya, yang di dalam ini, 2 plus 5 per X kecil dari min 1 gitu ya. Atau 2 plus 5 per X lebih besar daripada 1. Ini. Itu kan yang bentuk yang kedua ya, bentuk mutlak yang kedua. Ini kan besar, jadi lebih kecil min 1 atau besar daripada 1. Baru diberesin. Gimana tuh 5 per X? Boleh juga gini, min 1, min 2 gitu kan. Min 3 kan. Jadi gimana? X-nya besar min 5 dengan kecil dari min 5 per 3, Bu. Benar enggak? Oke, kita tes. Ini kan ada per X ya. Kalau mau dikalikan X semua boleh dulu. Jadi kalau dikali X jadi 2X gitu kan. Ini 5 kan. Ini min X. Benar kan? Ya, kalau saya kalikan X semua di sini, 2 kali X 2X, 5 per X kali 5, kali X itu 5, min 1 kali X min X. Kelompokkan X dengan X ya, jadi 2X plus X kecil dari 5-nya pindah ruas, min 5. 3X kecil daripada min 5, X-nya kecil daripada min 5 per
3. Atau yang sebelah sini. Kalikan X juga, jadi 2X plus 5 besar daripada X. Jadi 2X min X. 5-nya pindah ke kanan. X besar dari min 5. Benar nggak kalau secara gambar? Jadi di gambarnya belum bisa menunjuk kayak gini ya. Jadi apa? Di mana sih yang duluan? Kalau sebelah kiri sini. Oh ini sorry, ini nggak ada sama dengan ya. Yang mana duluan? Min 5 atau min 5/3? Min 5. Iya, min 5 yang kecil kan. Ini min 5/3. X lebih kecil dari min 5/3. Berarti sini ya. Ini yang lebih kecil. X besar daripada min 5. Nah, gitu ya. Jadi daerah yang numpuk arsirannya di tengah kan. Sehingga himpunan penyelesaiannya min 5 kurang dari X kurang dari min 5/3. Gitu. Ya gitu. Ada yang bingung nomor 3 ini? Kalau saya buat gini, Bu, langsung HP-nya X kurang dari min 5/3 atau ya oke lah, boleh nih, sama aja lah. Kalau seperti ini artinya. Mau dirapikan ya seperti ini ya. Oke, silakan mau di screenshot dulu atau dicatat. Saya mau balik back lagi. Saya back ya, bisa ya? Iya. Saya balik lagi. Nih, kita ke akar kuadrat. Nanti baru selesaikan yang 45-nya. Akar kuadrat, kemudian PPT udah muncul ini. PowerPoint-nya udah muncul. Akar kuadrat sudah juga dari sekolah SD. Akar kuadrat, setiap bilangan positif pasti punya 2 akar kuadrat. Jadi udah inget ya, akar 9 itu bukan 3, tapi min 3 dan 3. Jadi untuk A lebih besar sama dengan 0, lambang akar A itu disebut akar kuadrat utama dari A. Jadi akar kuadrat tak negatif dari A. Jadi akar X kuadrat itu sama dengan nilai mutlak daripada X. Bisa pakai rumus ABC, bisa pakai faktor ya kan. Ini rumus ABC-nya. Kalau lupa, min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dalam kurung, B kuadrat min 4AC itu diskriminan. D. B kuadrat min 4AC. Jadi kalau nilai D-nya ini, nilai yang dalam kurung ini, nilai dalam akar, dia lebih besar dari 0, artinya punya satu jawaban real. Kalau dia sama dengan 0, kalau D lebih besar dari 0, dia punya 2 jawaban real, berarti nilai penyelesaiannya ada 2. Kalau sama dengan 0, artinya ada satu jawaban real. Dan kalau dia negatif, D-nya kecil dari 0, artinya tidak memiliki jawaban real. Tidak punya akar. Nih, X kuadrat min 2X min 4 kecil sama dengan 0. Jadi kalau seperti ini nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 1, B-nya ini ya, min 2, C-nya min 4. Jadi X12 itu min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Min B, berarti min dari B-nya itu nilainya min 2. Min dari min 2, berarti 2. B kuadratnya min 2 dikuadratkan. 4. A-nya 1, C-nya min 4. Berarti dengan plus minusnya itu ya. 2A, berarti 2 kali 1. 1. Jadi berapa? 4. Min 4 kali 1 kali min 4. 16 ya. Jadi 4 plus 16. 2 kali 1, 2. Jadi 2 plus minus. Akar 4 tambah 16 berarti akar 20 ya. 20. Hati-hati, jangan coret seperti ini.
Jangan coret, oh ini ada 2. Nggak bisa. Nggak boleh coret begitu, karena ini tandanya ada plus minus. Kalau mau dibagi 2 semua, nggak bisa juga. Ya. Jadi, X yang pertama, itu 2 ditambah akar 20 bagi 2. Nah, inilah katanya tadi kurang lebih ini ya. Yang 1,24. Terus, X2-nya 2 min akar 20 per 2. Min 3,24. Itu ya. Yang ini, kalau pakai cara lain boleh. Jadi X12, 2 plus minus akar 20. Akar 20 itu kan 2 akar 5. Ya kan? 2 kali 2, 4 kali 5. Nah, kalau seperti ini boleh coret-coret. Nah, tapi harus adil. Jadi 2 bagi 2 kan 1. 1 plus minus akar 5. Jadi X1-nya 1 tambah akar 5. X2-nya 1 min akar 5. Kalau negatif dulu baru positif dulu, ya boleh juga. Tapi kerjaan kita belum selesai. Bukan cuma cari X1, X2. Karena ini kerjaan kita belum selesai karena bukan cuma cari X1, X2. Ini kan ketaksamaan atau pertidaksamaan. Jadi buat dulu garis bilangannya. Atau gini nih, min 1,24 dengan 3,24. Berarti sini min 1,24, ya kan? Sini 3,24. Uji nol, seperti saya bilang kemarin. Di mana letak nol? Kiri, tengah, atau kanan? Di tengah, ya kan? Tengah. Jadi uji nol berarti masukkan yang sini. 0 kuadrat, 2 kali 0 dikurang 4. 0, 0, min 4. Berarti min 4 kan? Negatif. Di sini negatif. Sini plus, sini plus. Gitu ya. Yang diminta daerah apa? Kecil sama dengan 0. Oh, ada sama dengan. Berarti ini semuanya masuk ya. Selangnya hitam ya. Yang minta daerah negatif. Kecil sama dengan 0. Berarti ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya min 1,24, 3,24. Itu boleh. Atau tulis yang lain. Kecil sama dengan X. Kecil sama dengan 3,24. Gitu ya, boleh kayak itu. Kalau mau pakai akar 5, boleh. Jadi 1 min akar 5 dengan 1 plus akar 5. Jadi ini dibuat. Yang ini 1 min akar 5. Yang ini 1 plus akar 5. Itu ya. Ada pertanyaan yang ini? Mau seperti tulisan tangan saya ini atau ketik ini juga boleh. Gimana? Ambil aja. Buang aja. Kotor enggak? Buang aja lah. Udah makan. Itu. Oke, sekarang akar kuadrat. Nih, dari kuadrat, ya kan? Jadi nilai mutlak X dikuadratkan. Itu artinya X kuadrat. Mutlak X kecil dari mutlak Y, jika dan hanya jika. Jadi artinya kalau nilai mutlak ini kalau dikuadratkan jadi X kuadrat kurang daripada Y kuadrat. Nah, sifat ini harus diingat. Nah, sekarang ini nilai mutlak. Ini kan ngilangin nih. Lihat, ini ada nilai mutlak X. Kurang dari nilai mutlak Y. Jadi biar mutlaknya hilang, dia dikuadratkan. Ya kan? Kita ke contoh ini. 3X plus 1 kurang dari 2 kali mutlak X min 6. Jadi nyelesainya gimana? Nilai mutlak 3X plus 1 kurang dari 2 kali nilai mutlak X min 6. Jika dan hanya jika. Gitu ya. Saya sambil nulis aja ya. Ngulang lagi kalinya. Jadi nilai mutlak 3X plus 1 kurang dari 2 mutlak X min 6. Jika dan hanya jika 3X plus 1 oke. Kurang dari ini dikali.
mutlak 2 kali X 2X, 2 kali 6, 2 kali min 6, min 12. Nah, sama-sama ada mutlak ya. Kirinya ada mutlak, kanannya ada mutlak. Semua angka sudah masuk ke dalam mutlak. Jadi dikuadratkan aja. Mutlaknya hilang, jadi dia dikuadratkan. Gitu ya. Jadi kalau dikuadratkan 3X plus 1 kuadrat. Ingat nggak A plus B kuadrat? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat seperti ini. Kalau yang nggak bisa kayak gitu, kayak gini lah nah. Kali 2 kali ya kuadrat. A kali A kuadrat. Gitu ya. A kali B, AB. A kali B, AB. B kali B, B kuadrat. Jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, sama sih. Kalau ini langsung boleh jadi 3X dikuadratkan. Hati-hati, bukan 3X kuadrat, tapi 9X kuadrat. Tambah 2 kali 3X kali 1. 6X. 1 kuadrat, 1. 2X dikuadratkan. 4X kuadrat. Kalau minus, nah, seperti itu ya. Minus dia. Minus 2AB. 2 kali 2X kali 12. 4 kali 12, 48X. Terus, min 12 dikuadratkan. Plus 144. Jadi 9X kuadrat dikurang 4X kuadrat gitu ya. 6X min 48 pindah ruas kiri jadi plus. 1 min 144. Udah kelewatan saya. Kecil daripada 0. Jadi 9 kurang 4, 5X kuadrat. 6 tambah 48, 54X. 1 kurang 144, 143. Angkanya terlalu besar. Kalau bisa belajar faktor, silakan difaktorkan. Kalau nggak bisa, pakai rumus ABC yang tadi. Ya, ini difaktorkannya. Nah, jadi artinya 5X min 11 sama dengan 0. 5X sama dengan 11, X-nya berarti 11 per 5. X-nya berarti min 13. Digambar di garis bilangan. Negatif pasti kiri kan? Karena satunya positif. Ada sama dengan nggak? Nggak ada ya, karena tandanya kecil nih. Dikosongin sini. Uji 0. 0 posisinya di tengah. Ujinya di mana nanti? Pakai mana yang diuji? Yang ini. Ya, yang ada tanda. Jangan dari atas bingung ujinya. Tempat yang ada kecil dari 0. Uji 0 berarti 5 kali 0 kuadrat. 0. Tambah 54 kali 0, 0. 0 tambah 0 dikurang 143. Min 143, berarti negatif. Berarti sini tandanya plus, ini plus. Yang diminta kecil daripada 0. Ya. Karena tidak ada sama dengan, kurungnya lengkung. Seperti itu, dua-duanya lengkung. Atau min 13 kurang daripada X, kurang dari 11 per 5. Jadi kalau ada mutlak seperti ini kaliin dulu. Ya, udah dapat gini, baru dikuadratkan. Udah belakang bawah-bawahnya sama kayak kemarin pertidaksamaan. Amati dulu ini, ada pertanyaan nggak yang ini? Ini penting dulu bagian mutlaknya. Saya lanjut ya. Di screenshot aja kali ya, biar cepet. Jadi nanti aja baru nyatetnya. Nah ini, nomor 4 dengan nomor 5. Ayo kita bahas nomor 4 dengan nomor 5. Jadi nomor 4, X min 2 kecil dari 3, X plus 7. Gimana jadi?
Tetap X min 2 kecil dari 3X mutlaknya tertulis, kemudian 3X. plus 21. Oke, nah gitu. Ada mutlak sudah, semuanya masuk dalam mutlak, berarti dikuadratkan. Nah, lumayan besar nyatanya. Jadi ini berapa? X min 2 dikuadratkan itu artinya X kuadrat dikurang 2 kali X kali 2. 4X. Min 2 dikuadratkan. 4. 4. 3X dikuadratkan. 9X. 2 kali 3X kali 21. 12. 12X. Oh, belum. 21 ini, 21. 21. 2 kali 3, 6. 6 kali 21. 126. Nah, 21 kuadrat berapa? 441 ya. Nah, dikelompokkan. Buat ke kiri dulu, biar nggak salah. Nah, min 4X, 126 pindah ke kiri, min 126. 441 pindah ke kiri. 1 dikurang 9. Min 4, min 126. 4 dikurang 441, berapa? Minus ya. 4 dikurang 441, berapa? 437. 7. Ini sorry, bukan sama dengan 0, kurang dari 0 ya. Nah, pusing banget, ada banyak negatif, kaliin negatif 1 aja semua. Jadi 8X kuadrat plus 130X plus 437. Tandanya ingat ya, kalau kecil kali negatif jadi besar daripada 0 kali min 1, 0. Nah, susah faktorinya. Kalau bisa langsung ya, kalau enggak pakai rumus ABC. Faktornya 2X plus 23 dengan 4X plus 19, Bu. 2X 4X plus itu ya 8X kuadrat 38 tambah 112 23 kali 4 tambah 38. Oke, benar ya. Nah, saya tampakkan pakai rumus ABC dulu yang susah. X12 berarti min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Min B. Berarti kalau seperti ini, A-nya 8, B-nya 130, C-nya 437 gitu ya. Min B berarti min 130 plus minus akar. Kalau pakai kalkulator ya, lumayan besar nih. 4 kali 8 kali 437. Itu ya, per 2A. 2 kali 8, 16. Nih, 4 kali 8 kali 437. Saya mau pakai bantuan kalkulator ya. Per 16. Jadi berapa? 16.900 dikurang 13.984. 2916. Nah, cari akarnya. Cari akar 2916 berapa? 54. Oke, itu ya. Jadi X1-nya plus dulu boleh, min dulu boleh. Oke, filter aja. Nah, berapa? Min 76. Min 76 per 16. 4,75 ya, minus ya. X2-nya
min 130, min 54 bagi 16. Satu 8. Min 11,5 ya. Kalkulator aja nah, min 11,5 gitu. Kalau yang ini, yang tadi ya, sorry. Ini 2x plus 23 sama dengan 0. 2x sama dengan min 23. X-nya min 23 bagi 2. Min 11,5 juga. Yang ini 4x plus 19. Saya buat sama dengan dulu ya. 4x min 19. X-nya min 19 bagi 4. Min 4,75. Sama juga kan? Sama-sama dapat 11,5. Min 11,5. Min 4,75. Oke, harusnya sama. Mau pakai faktor. Ada lagi faktor. Ada yang rumus ABC. Ada yang kuadrat sempurna. Ini sudah pernah belajar. Jadi, kalau bikin garis bilangan, di sini min 11,5. Min 4,75. Uji 0, hati-hati. 0 di sini posisinya bukan di tengah, ya kan? Garis bilangan kan kamu ingat nih, 0 berarti sini. Benar ya? Uji 0. Masukkan di mana? Di sini nih. Masukkannya di sini nih. Biar kita tahu mana yang plus minus kan. Uji 0 berarti min 8 kali 0 kuadrat 0. Dikurang 130 kali 0, 0. Dikurang 437 berarti negatif. Ini plus, ini min. Yang diminta kecil daripada 0. Ya. Tandanya tadi nggak ada sama dengan, berarti bolong ya sini. Berarti X kurang dari min 11,5. Atau, kan bukan kiri ke kanan, X besar dari min 4,75. Atau nulisnya min tak hingga, min 11,5, kurung lengkung semua ya. Atau tuh kayak gini, gabungan. Kurung lengkung juga, min 4,75, positif tak hingga. Oke, seperti itu. Koreksi ya kalau saya ada salah ya. Kayak kemarin juga ada ketikan yang salah, ada temannya yang koreksi. Sudah, screenshot dulu ya, biar saya bisa ke 5. Jadi nanti aja waktu kalian long siang nanti kan kosong, silakan catat aja dulu. Kalau enggak simpen di notepad, kalau pakai laptop simpen aja di notepad semua gitu. Udah saya hapus ya? Boleh? Yang lain boleh hapus? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Oke, yang nomor 5. Nah, seperti ini. Sama aja, jadi gimana? Kaliin ya. Ini ya. 2 kali 2x 4x, 2 kali 3, 6. Terus, kuadratkan semua ya. Gimana jadi? 4x dikuadratkan. 16x. 2 kali 4x kali 6. 2 kali 4, 8 ya. 8 kali 6, 48x. Min 6 dikuadratkan, 36. X kuadrat, 2 kali X kali 10. 10 kuadrat, 100. Jadi 16X kuadrat bunyi apa ini? Min X kuadrat. Terus min 48X minus 20X plus 36 min 100. 16 kurang 1, 15X kuadrat. Min 48 min 20, 68. 36 kurang 100, min 64. Ada yang bisa faktorin langsung? Itu ya. Jadi A-nya berapa? 15. B-nya ini min 68. C-nya min 64. Min B berarti min 68. 68 plus minus akar B kuadrat.
min 68 kuadrat ya harusnya. Min PAC. Per 2A. 2 kali 15, 30. 68 plus minus akar min 68 kuadrat berapa? 4624. Min 4 kali 15 kali min 4. 3840. Dibagi 30. 3840 ditambah 4624. 8464. 92. Bisa pasti difaktorin ya. 92 bagi 30. Ya kan? Jadi X1-nya 68 tambah 92 bagi 30. 60 bagi 30. 5,33. X2-nya 68 dikurang 92 bagi 30. Minus 0,8. Gak ada sama dengan kan? Oke, uji 0. Posisi 0 di mana? Kiri, tengah, kanan? Gimana letak posisi 0 di tengah ya? Di sini. Di sini ya. Jadi uji 0 di sini nih. Yang diuji nih. Nah, gini. Uji 0 lah. 15 kali 0 kuadrat. 0. 68 kali 0, 0. 0 dikurang 64. Hati-hati ya. Jangan lihat 64-nya aja. 0 kurang 64. Negatif. Itu ya. Tandanya kecil dari 0. Ya benar. Tengah ya. Udah 0,8. Gitu ya. Kurang lengkung semua. Kalau enggak. Itu ya. Ada pertanyaan habis ini? Jadi cek hitungnya beneran. Mudah-mudahan benar sini kali-kaliannya. Hati-hati, ini dari tadi X terus bercerita. Kadang saya ganti T atau Y, berarti tinggal diganti T atau Y di sini ya. Nggak harus selamanya variabelnya X. Ada pertanyaan nggak? Yang mutlak ini. Dalamnya tuh gabungan semua. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya cukup kan udah jam 9. Izin bertanya, Bu. Kenapa? Itu Apa? jelaskan ulang itu rumus ABC yang tadi, Bu. Bagaimana penggunaannya? Rumus ABC. Yang ini ya, yang di atas ini? Ya. Oke. Saya hapus ini ya? Ya. Nah, saya share ulang dulu. Ini ya. Keluar nggak whiteboard-nya? Gini, kalau ada persamaan kuadrat, kita kan mau cari nilai X-nya. Dia tuh bisa pakai faktor. Bisa pakai apa ya? Apa lagi ya? Faktor tadi, rumus ABC sama kuadrat sempurna. Ya kan? Gitu. Ada faktor, ada rumus ABC, ada kuadrat sempurna. Jadi kalau faktor ya, saya ulang sedikit. Kalau faktor paham nggak kamu? Ini misalnya faktor. Dua bilangan, kalau dikalikan 6. Ya kan? Terus ditambahkan hasilnya 5. 6 itu berapa? 2 sama 3 kan? 2 kali 3, 6. 2 tambah 3?
5. Jadi X plus 2, X plus 3. Gitu ya. X-nya plus 2 sama dengan 0, X-nya min 2. Benar kan? X plus 3 sama dengan 0, X-nya min 3. Itu ya faktor. Sekarang rumus ABC. Kalau misalnya angkanya sederhana seperti ini, X kuadrat tambah 5X tambah 6, mending faktor. Lebih cepat kalau saya ya. Kalau angkanya seperti tadi, 484 lah sampai besar. Yang pusing daripada mikir gimana ngali-ngalinya ya, lama faktornya, mending pakai rumus ABC. Ini rumus ABC. Gitu. X kuadrat tambah 5X tambah ini ya. Ini soalnya bisa kita buat sama ya. Untuk membuktikan bahwa hasil dari faktor itu sama dengan hasil dari rumus ABC. A-nya berapa? A itu angka di depan variabel X kuadrat. Berapa variabel X kuadrat angka depannya? Ini kan 1 harusnya. Ya kan? B-nya berapa? B itu koefisien atau angka di depan variabel X. Berapa? 5. C itu yang tidak punya variabel yang konstanta. 6. B-nya 5, C-nya 6. Cara cari ABC-nya sudah paham? Yang mana A, yang mana B, yang mana C? Sudah. Oke, hati-hati ya. Kalau dia ada negatif, tulis negatifnya. Kita suka ketinggalan kalau negatif. Nah, kalau kamu sudah tahu cara cari A, B, C, artinya tinggal substitusikan ke sini, dimasukin nilai ABC-nya. Nih, min B, berarti min B-nya 5. Oke. B kuadrat, B-nya tadi 5, berarti 5 kuadrat. Dikurang 4. Kali A, A-nya 1. C-nya 6. 6. Per 2A, berarti 2 dikali A-nya 1. Min 5 plus minus 5 kuadrat berarti 25. Min 4 kali 1 kali 6. Min 24. Per 2 kali 1 berarti 2. Min 5 plus minus akar 25 dikurang 24 berarti akar 1. Gitu ya. Min 5 plus minus akar 1 ya 1 kan? Per 2. X1 2 artinya ada 2 nilai. Ada X1 dan X2. Itulah maksud X1 2. Jadi X1-nya mau plus atau min dulu ya udah terserah, nggak masalah. Kalau saya plus dulu berarti satunya min. Kalau saya min dulu berarti satunya plus. Min 5 tambah 1. Min 6 ya. Min 6 bagi 2. Min 3. X2-nya. Min 5 min 1 bagi 2. Sorry ya. Apa min 3 ya. Tolong koreksi. Min 5 tambah 1 berapa? Min 4 ya. Min 4 bagi 2. Min 2. Min 5 min 1 min 6. Min 6 bagi 2. Min 3. Gitu. Kalau angka yang besar seperti tadi, kalau daripada waktu yang terbatas, Ibu lebih menyarankan pakai ini. Karena dibantu oleh kalkulator. Hitungnya. Harusnya sama. Ini dapatnya min 2, min 3. Pakai faktor. Ini pakai rumus ABC. Sama kan? Ingat, sudah nulis kayak gini belum selesai ya. Kalau pertidaksamaan, kita suka lupa. Asik, udah dapat X1, X2, stop. Belum, uji tanda dulu. Ingat. Selalu diingat seperti itu. Ada lagi yang perlu diulang? Ini saya record ya. Kamu lihat di e-learning ya. Saya ngasih linknya kan. Bisa dibuka nggak? Ada yang pernah nyoba buka nggak? Bisa, Bu. Kalau yang perlu mau di-review lagi yang ketinggalan tadi ya. Bisa dilihat kembali. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini saya convert juga tiap kali kuliah, semuanya sih, hampir semua mata kuliah saya gituin. Saya convert, karena kalau saya langsung upload videonya nggak bisa, besar itu. Terpaksa harus dimasukin ke dalam link YouTube dulu. Bagi yang suka ketinggalan, ya gitulah. Jadi nanti saya kayak YouTuber pula. Subscribe memang jadinya. Jadi kamu tahu kan, kalau subscribe nanti kan keluar kalau saya upload video tentang ini. Pemberitahuan udah di-upload gitu. Nah, kalau perlu dilihat.
sebagai remind aja bahwa ada video baru di-upload. Karena saya kan bukan YouTuber, saya nggak perlu subscriber banyak-banyak untuk apa. Nggak cari duit dari situ. Cuman ya, jadi tahu kamu kan ada notifikasi. Kalau ini masih gampang sih, kalau mata kuliah pilihan di matematik, iya dia perlu banget ngulang-ngulang kembali. Oke, ada yang perlu diulang yang ini? Ada? Kalau nggak ada cukup hari ini, udah 9:10 ya. Kalian tinggal break berapa menit lagi mau lanjut. Minggu depan nggak ada lagi Kamis ya, nggak perlu tambahan. Nanti aja kalau misalnya memang ada halangan lagi. Ini kan udah 3 kali pertemuan, sudah lumayan mengejar kok. Minggu depan tetap Jumat pagi ya, jam 8. Jadi materi pertemuan keempat ada di e-learning pertemuan keempat, kamu lihat di situ. Nanti pertemuan kelima, berarti cuma depannya lagi kita kuis. Bahannya dari materi pertemuan 1 sampai pertemuan ke